supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Bukan hanya kami membuka telinga kami untuk mendengar firman, tetapi kami juga membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin supaya kami dengar, kami ketahui, dan terlebih supaya kami bisa lakukan di dalam hidup kami. Tuhan yang menjauhkan kami dari segala gangguan, dari segala hal-hal yang bisa membuat fokus kami terganggu. Kiranya Tuhan yang menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan atau mengambil kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang menghardik dan menghalau. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami untuk mendengar firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Kami naikkan syukur, doa, permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah Bapak Ibu pagi ini datang ke tempat ini dalam keadaan baik atau sedang sedih atau berputus asa? Wah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita dengar firman Tuhan yang diberi tema pelajaran bagi yang putus asa, ya. Tema dari pusat ini biarlah memberkati setiap kita, ya, termasuk saya yang menyampaikannya. Mari kita membaca firman Tuhan yang mendasari khotbah ini dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11, ya. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu, sehingga keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dan kematian yang begitu ngeri, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh
berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini tempat penderitaan, ya. Jangan saudara berharap lepas dari penderitaan. Dunia ini memang tempatnya menderita, saudara, ya. Ikut Tuhan menderita, nggak ikut Tuhan menderita juga, saudara. Memang mungkin orang berpikir, kalau saya tidak ikut Tuhan, wah, tidak menderita, ya. Kita senang-senang, hidup bebas, seenaknya, semaunya. Apa yang kita mau, kita dapatkan. Apa yang kita sukai, kita lakukan, ya. Tapi kenyataannya, saudara, dunia ini tempat penderitaan. Dimanapun, bukan hanya di negara kita, di seluruh dunia. Mengapa seperti itu, saudara? Karena firman Tuhan sudah mengatakan, dunia ini tempat dosa, ya, dosa. Saya sudah berkali-kali menjelaskan di dalam Bible Class, ya, PA, itu ada beberapa hal, ya, mengapa dunia ini tempat penderitaan. Yang pertama, dunia ini sudah jatuh dalam dosa, ya, sudah rusak, saudara, sudah rusak. Kedua, ada kuasa-kuasa kegelapan, ya. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ada iblis, setan, roh-roh jahat yang selalu mencobai menggoda manusia, yang ingin menjatuhkan, bahkan kalau bisa membinasakan, ya. Kalau bisa membinasakan. Saudara, bagaimana Ayub dicobai oleh iblis, ya? Iblis, Ayub yang tadinya aman tentram hidupnya, kaya raya, anaknya 10, saudara tahu ceritanya, ya. Semua habis, anaknya mati semua, harta bendanya habis, kemudian dianya sendiri sakit, ya, sakit parah, sakit yang luar biasa, ya, menyakitkan, saudara. Bukan pusing biasa, tapi sakit dari, dikatakan dari telapak kaki sampai batu kepala sakit, ya. Kenapa, saudara? Karena di balik itu ada oknum iblis yang mencobai, dan Tuhan izinkan, saudara, izinkan, ya, jadi menderita sengsara Ayub, ya. Saudara, ada iblis, roh-roh jahat, kemudian ada orang-orang yang berdosa juga, ya. Semua kita berdosa, ya. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, bertobat, kita bisa berbalik, ya, dari kelakuan-kelakuan kita yang nggak benar, yang jahat, kita bisa bertobat karena ada kuasa Tuhan, Roh Kudus masuk di dalam hidup orang percaya. Tapi dunia ini penuh dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus, ya, sehingga mereka bisa bersikap berlaku seenaknya, ya. Apakah mereka berbuat jahat kepada orang-orang Kristen saja? Tidak, saudara. Ya, namanya sesama manusia itu saling menyakiti, saling berbuat jahat kepada sesamanya. Jadi dunia ini tempat penderitaan, saudara. Ada iblis, ada orang-orang yang berdosa. Kemudian ada lagi di dalam diri kita, saudara, ya. Di dalam diri kita yang namanya tabiat daging, hawa nafsu, keinginan daging, keinginan berdosa, keinginan berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bisa membuat kita juga menderita, saudara, ya, bisa membuat kita menderita. Kalau kita menuruti hawa nafsu, melakukan hal-hal yang buruk, ya, kita bisa menderita, ya. Banyak contoh, saudara. Kalau orang hidup menuruti keinginan daging, maka dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu, saudara. Jadi itu membuat penderitaan juga, saudara. Jadi dunia ini dikatakan gelap, sesat, dan jahat karena memang sudah dikuasai oleh dosa dan kegelapan, saudara. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, ya, untuk memulihkan keadaan dunia ini, ya. Makanya
Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia yang sudah rusak, yang jahat, yang berdosa ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak tunggal Bapa yang kita kenal di dalam nama Yesus, Dia yang datang ke dunia ini. Dia ingin membuktikan bahwa dunia ini jahat, ya, jahat. Saudara baca di dalam Yohanes 7 ayat 7. Bisa dibuka Yohanes 7 ayat 7. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dunia ini jahat, ya. Yohanes 7 ayat 7. Di sana dikatakan dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia. Tentang dia itu, tentang dunia itu, ya. Dunia ini di bawah kuasa si jahat, ya, di bawah kuasa iblis, kegelapan. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaannya jahat, ya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan lagi di Yohanes 15 ayat 18, ya. Yohanes 15 ayat 18. Di sana dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingat ya, Saudara, bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku dari kamu. Ayat 19-nya, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu dipisahkan oleh Tuhan Yesus dari dunia ini. Bukan meninggalkan dunia ini, kita masih ada di dunia ini, tetapi dipisahkan, ya. Sehingga kita ini bukan lagi milik dunia ini, ya, milik si jahat, atau hidup di bawah kuasa dosa, kegelapan. Tetapi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu, dia menjadi keluarga kerajaan Allah, ya, bukan keluarga kerajaan dunia ini, ya. Makanya dikatakan, kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, orang-orang Kristen menderita karena nama Yesus, ya. Jadi penderitaan itu dibedakan dua hal, ya, Saudara. Yang pertama, menderita karena dosa itu jangan dilihat, jangan dihitung, Saudara. Itu mah hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi kalau Saudara misalnya mengatakan, aduh saya susah ini, ya, susah. Kenapa susah? Banyak hutangku, ya, kesana kemari dikejar-kejar, ya. Kenapa banyak hutang? Ya, saya beli ini beli itu, hidup poya-poya, Saudara, ya. Ya itu salah sendiri, ya, salah sendiri, Saudara, ya. Bukan salah Tuhan, ya, salah sendiri. Dulu waktu masih muda saya, sebelum menjadi hamba Tuhan, sudah Kristen, Saudara, sudah menjadi Kristen, tapi saya suka main judi, habis-habisan, dikejar-kejar orang, utang sana sini, ya, habis semua di meja judi. Saya sengsara, ya, sampai nggak punya apa-apa, Saudara. Terus jangan bilang, wah ini ujian dari Tuhan nih, ya, cobaan. Bukan, Saudara, ya, bukan. Itu salah sendiri, itu dosa sendiri, Saudara. Kalau Saudara sebagai pelajar, mahasiswa atau pelajar, ya, nilainya jelek, Saudara tidak lulus, ya, ini ujian dari Tuhan nih, ya. Bukan, Saudara, karena Saudara tidak belajar, tidak sungguh-sungguh, ya, menderita, Saudara. Ada banyak hal lagi kalau mau dikasih contoh, ya. Tetapi yang dibicarakan di sini, ya, pagi ini, menderita itu bukan karena dosa atau kesalahan sendiri, bukan.
tetapi menderita karena nama Yesus, menderita karena iman, ya, menderita karena iman. Kalau saudara mempertahankan iman, hidup saudara benar, saudara biasanya mendapat tantangannya, susah, ya, susah. Saudara dari mulai ngurus ini, ngurus itu, kalau saudara mau jujur, ya, tidak main suap, sogok, saudara akan susah, saudara. Dipersulit, saudara, ya. Ngurus KTP, ngurus SIM, atau ngurus apapun, surat-surat, biasanya dipersulit, saudara. Kalau saudara mau benar, ya. Tapi kalau saudara mau keluar uang, pelicin, selesai, sebentar, gampang, ya. Saudara, kalau saudara mau mempertahankan iman, ya, sebagai anak-anak Tuhan, nah itu, ya, yang bisa membuat orang-orang percaya menderita, saudara. Apalagi kalau bersaksi, ceritakan tentang Tuhan Yesus, beritakan Injil, itu bisa tambah susah lagi, saudara, ya. Saudara bisa ditolak, bisa dibenci orang, atau sampai dianiaya, saudara, atau dibunuh, ya, karena nama Yesus, saudara. Saudara dibenci oleh dunia ini. Jangan heran, tadi Tuhan Yesus sudah bilang di Yohanes 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingat, mereka sudah lebih dahulu membenci aku. Jadi untuk menjadi saksi Kristus itu ada tantangan, ya. Saudara akan dibenci, akan mengalami berbagai-bagai penderitaan. Saudara kalau menjadi orang Kristen, saudara hidupnya aman, tentram, nyaman, berlimpah berkat, harus bertanya-tanya, ya. Apakah saya sudah menjalani kehidupan seperti yang dikehendaki Tuhan? Nah, itu ditanyakan, saudara. Memang banyak orang di dunia ini pengen hidup tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, ya, berkat melimpah, ya, nyaman. Semua orang cari seperti itu, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa menjadi percaya Tuhan Yesus itu anugerah, ya, karunia. Coba buka Filipi 1 ayat 29, ya. Filipi 1 ayat 29 saudara harus hafalkan itu, ya. Tanam di dalam pikiran hati saudara. Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, bukan percaya saja, ya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, bukan menderita untuk dosa, untuk Dia, saudara. Kalau saudara nggak percaya, nanti pulang dari sini mulai dipraktekkan, saudara. Praktekkan hidup bersaksi bagi Tuhan, ya. Ketemu orang, saudara dekati, ya, PDKT, ya. Jangan saudara PDKT untuk pasangan hidup saja. Semua orang PDKT, ya, gimana caranya supaya saya bisa ngomong nih, supaya bisa ngomong tentang Yesus Kristus, supaya orang-orang kenal Tuhan Yesus, supaya orang-orang diselamatkan. Kalau tidak, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, semua orang di dunia ini berdosa, dan upah dosa itu maut, saudara. Tidak ada keselamatan. Kita bersyukur, ya, karena karunia, ya. Kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus, karunia, saudara, ya, bukan hebat, kuat, gagah saudara dan pintarnya saudara. Saya hebat, saya tidak seperti dia, saya pilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau kamu bisa percaya kepadaku, karena aku yang memilih kamu, karena karunia, ya, diselamatkan itu. Nah, kalau kita sudah menerima cuma-cuma keselamatan dari Tuhan, kita kasih juga ke orang lain berita kabar baik itu, supaya orang-orang mendengar. Kalau nggak mau percaya, ya sudah, tidak apa-apa. Kita tidak memaksa orang
untuk percaya Tuhan Yesus, tetapi memberitakan. Kalau mau percaya puji Tuhan, nggak percaya ya resiko sendiri, ya. Itu hidup bersaksi bagi Tuhan. Saudara akan menderita. Coba setiap hari saudara bersaksi ke siapa saja, ya, bahkan kepada orang Kristen juga, karena banyak orang Kristen cuma namanya Kristen tapi belum bertobat, belum percaya Tuhan Yesus. Itu pun saudara harus bersaksi, beritakan kebenaran firman Tuhan, pengaruhi dia untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Pengaruhi saudara, karena di dalam setiap orang pengikut Kristen, pengikut Kristus yang sejati itu, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan potensi-potensi, karunia-karunia untuk menjadi berkat bagi sesama, ya. Dan menjadi berkat yang paling utama itu membawa orang kepada Tuhan, ya. Bukan memberikan hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian, tetapi keselamatan, ya, supaya beroleh keselamatan. Buat apa kita bagi-bagi sesuatu tetapi dia tidak selamat, ya? Bukan berarti nggak boleh memberi loh, ya. Orang Kristen tuh terlebih berkat memberi daripada menerima. Tetapi maksud saya bukan cuman membagi ini itu, tetapi tidak pernah ngomong tentang Tuhan Yesus, tidak pernah bersaksi. Ada banyak orang seperti itu tuh. Kalau ditanya kenapa, malu, takut, nanti dia nggak suka sama saya. Saudara, kalau bagi saya, orang mau suka sama saya atau tidak penting. Yang penting Tuhan suka sama saya, ya. Tuhan mengenal saya, Tuhan suka apa yang saya lakukan bagi dia, ya. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Saudara, orang-orang yang bersaksi yang dianiaya hampir dibunuh, bahkan banyak yang dibunuh, itu karena nama Yesus, saudara. Jadi Rasul Paulus pagi ini menjelaskan di surat 1 Korintus yang menjadi dasar firman Tuhan ini. Rasul Paulus sedang menjelaskan, ya, dia tuh paling mengalami banyak penderitaan, ya. Kalau saudara baca di surat-suratnya, banyak air mata penderitaannya. Bagaimana dia dianiaya, dilempari batu, bagaimana menghadapi penentang-penentang Kristus, ya. Dia sampai pernah sekali waktu hampir mati, udah tidak bergerak, saudara. Semua orang mengira dia sudah mati, tapi murid-muridnya ketika didekati ternyata Paulus masih bernafas, kemudian ditolong. Seperti itu, saudara. Ya, saudara bisa baca di surat 2 Korintus, dia mendaftarkan semua yang pernah dideritanya. Dia pernah dicambuk, didera, disesah, dilempari batu, dia pernah menghadapi binatang buas, dia pernah menghadapi orang-orang yang menentang Kristus, ya, sehingga menganiaya sedemikian rupa. Sampai kemudian akhir hidupnya dia dieksekusi mati, dipenggal pedang, saudara. Saudara, itu penderitaan. Tetapi di dalam 2 Korintus 1 yang kita baca tadi, yang pertama bisa kita pelajari adalah penderitaan Kristen, ya, mendatangkan penghiburan dari Allah Bapa. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami juga sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah.
Saudara, yang pertama bisa kita pelajari pagi ini, penderitaan Kristen, penderitaan karena nama Yesus ya. Ingat, bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita. Penderitaan, makanya disebut penderitaan Kristen. Saudara, penderitaan Kristen mendatangkan penghiburan dari Allah Bapa. Ya. Saudara, ketika kita bersaksi, ya, orang-orang mencemooh kita, membenci kita, Tuhan menghibur, menguatkan, ya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi sumber penghiburan itu Allah Bapa, saudara. Saudara, ada banyak orang cari penghiburan dari yang lain, saudara, ya. Bisa dari nonton film-film, atau nonton lawakan, atau jalan-jalan, atau kemana gitu, supaya terhibur. Padahal firman Tuhan mengatakan sumber penghiburan orang percaya itu Allah Bapa, ya, Allah Bapa yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Saudara, orang yang mengalami penghiburan dari Bapa itu ya mampu menghibur orang lain yang lagi menderita, ya. Bagaimana menguatkan, mendorong, menghibur, ya. Saudara, kalau saudara belum mengalami penghiburan dari Bapa, mungkin saudara belum menderita, ya. Kebiasaan hidupnya nyaman, ya. Nyaman dan menghindari konfrontasi, ya. Saudara, mau nggak mau ya, ini mau nggak mau ya, kalau orang Kristen mau hidup benar seturut firman Tuhan, mau nggak mau bertentangan dengan dunia ini, ya. Kecuali saudara ikut dunia ini, saudara akan aman-aman saja karena cocok nih, cocok, nggak ada yang bertentangan, katanya. Misalnya orang-orang berlaku tidak jujur, ya udah saudara ikut juga. Nanti kalau saudara yang lain korupsi, ya saudara benar sendiri. Wah, saudara yang dibenci, nggak kompak nih katanya, ya. Makanya kenapa Pak Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama itu disingkirkan. Pokoknya dicari cara supaya orang ini tersingkir, atau kalau perlu mah mati. Kenapa coba? Karena dia mau bersih, ya, di dalam pemerintahan, jujur, tidak korupsi. Orang-orang nggak suka, ya, nggak suka. Wah, ini penghalang ini, ya. Kita mau korupsi berjamaah gara-gara ada orang ini, susah nih. Dia pemimpinnya lagi, ya. Jadi mau nggak mau, saudara, kalau saudara mau jadi orang Kristen yang benar seperti dikatakan firman Tuhan, mau tidak mau bertentangan dengan dunia ini, saudara. Entah kecil entah besar, saudara akan bertentangan, ya. Bertentangan, berlawanan, saudara. Apalagi kalau saudara terus sering bersaksi tentang Tuhan Yesus, ya. Saudara, dunia ini kalau dengar nama Yesus itu alergi, saudara, ya. Nggak tahan, saudara. Bawaannya emosi, marah, ya. Maunya kita yang bersaksi itu dilenyapkan, ya, atau jangan ngomong gitu. Nah, kalau saudara oke-oke aja dengan dunia ini, artinya saudara kompromi, ya. Saudara takut, malu bersaksi bagi nama Yesus. Kalau saudara bersaksi bagi Kristus, hidup mempertahankan iman, ya, jujur, benar, adil, bersih, itu saudara akan menderita, ya, menderita. Tetapi Allah Bapa menghibur, ya, menghibur, ya, menguatkan bahwa memang seperti itulah, ya, memang seperti itu anakku, hidup di dalam Kristus itu. Nah, begitu, saudara. Di dalam hati nurani kita ada Roh Kudus yang menghibur, menguatkan. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak seturut firman Tuhan, kita biasanya gelisah, ya. Gelisah,
tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Itu ada yang salah, saudara, ya. Mungkin saudara berbohong sedikit, ya, enggak jujur, ya, hidup tidak benar sedikit. Itu kalau yang peka, saudara, dia akan gelisah, ya. Saudara, orang yang mendapat penghiburan dari Allah Bapa bisa menghibur orang lain, ya, yang menderita juga. Yang berikut, kedua, penderitaan Kristen. Itu tadi yang pertama, penderitaan Kristen mendatangkan penghiburan dari Allah Bapa. Penderitaan Kristen adalah bagian dari menderita karena Kristus, ya. Ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ini ditulis oleh Rasul Paulus karena dia sudah banyak menderita, ya. Karena nama Yesus, dipenjara berkali-kali, didera, dicambuk, dilempari batu, dipukuli, ya, dipukuli babak belur. Di kerumunan orang hampir dia dicabik-cabik, saudara. Kalau tidak diselamatkan oleh kepala pasukan, dia bisa dicabik-cabik oleh kerumunan orang banyak yang beringas, saudara. Makanya Rasul Paulus mengatakan berlimpah-limpah, mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula, ya, oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah, ya. Saudara, karena Rasul Paulus melihat Kristus, Kristus pun menderita. Bagaimana Kristus penderitaannya luar biasa, ya. Jalan salib. Saudara, kalau pernah nonton film Tuhan Yesus yang menderita, ya, sampai naik di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, ganti dosa-dosa kita. Tubuhnya begitu babak belur, hancur, lebur, ya. Darah dicurahkan, ya. Terus mengalir sampai hembusan napas terakhir. Jadi itu penghiburan bagi Rasul Paulus. Sekaligus ketika dia menderita sengsara karena nama Yesus, sekaligus dia menerima penghiburan juga. Karena gurunya, karena Tuhannya juga sudah lebih menderita dari dia, ya. Ingat, dia Tuhan loh, ya, bukan sama manusia seperti kita. Dia tanpa dosa, tanpa cacat, tapi rela menderita. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudara, kalau saudara menderita sebagai Kristen, ya, saudara tidak sendiri. Banyak orang-orang Kristen lain di dunia ini juga menderita penderitaan yang sama karena nama Yesus, karena iman menderita. Saudara dihiburkan, ya, karena saudara tidak sendiri. Semua saudara-saudara seiman kita juga yang hidup di dalam Kristus menderita penderitaan yang sama, ya. Itu penghiburan, saudara. Jadi harusnya kita kuat, dikuatkan, ya, dikuatkan. Saya tidak sendiri di dunia ini. Ada saudara-saudara seiman, ada hamba-hamba Tuhan yang sama menderita, dan di atas semuanya itu ada Roh Kudus, penghibur. Roh penghibur itu ada di dalam orang percaya, saudara, ya. Saudara, kalau saudara perhatikan yang viral itu, ya, yang dianiaya menderita hampir mati, tulang rusuknya patah, mukanya Yesus, oh Tuhan Yesus lebih menderita, ya. Jadi ada penghiburan, saudara, ya. Penderitaan Kristen adalah bagian dari menderita karena Kristus. Tadi ayatnya udah kita baca juga, Filipi 1 ayat 29.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita untuk Dia. Dunia ini tempat penderitaan, saudara. Lebih-lebih bagi orang yang mengikut Kristus. Dulu dosen saya pernah bilang, dia kadang-kadang suka diolok-olok sama saudaranya itu loh. Alah, jadi pendeta, hidupmu sengsara, katanya. Hidupmu menderita. Saya nih berpolitik, ya, jadi pejabat. Terus pendeta ini jawab, pendeta ini dosen saya, sama saja katanya. Ikut Tuhan Yesus, nggak ikut Tuhan Yesus sama menderita. Mendingan ikut Tuhan Yesus, karena ada janji pengharapan yang kekal. Nah itu nomor 3, saudara, ya, yang bisa kita pelajari pagi ini. Nomor 3, penderitaan Kristen mengajar kita untuk percaya dan berharap pada Allah saja, saudara. Rasul Paulus mengatakan, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu. Rasul Paulus ingin memberitahukan, saudara, akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9-nya mengatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Saudara, Rasul Paulus juga manusia sama seperti kita, ya. Kadang-kadang merasa putus asa, tapi tidak putus asa terus bunuh diri atau hilang pengharapan. Dia menceritakan itu untuk memberitahu kepada semua pembaca, semua orang Kristen, bahwa dia mengalami kejadian yang begitu rupa, saudara, seperti dijatuhi hukuman mati, saudara. Saudara pernah melihat orang yang dieksekusi mati, saudara? Mukanya ditutup, dibawa ke pembantaian. Ada yang dipenggal atau ditembak jarak dekat. Jadi gimana perasaannya, saudara? Saya belum pernah mengalami itu tuh, ya. Dikerudungi mukanya, dituntun. Pernah, saudara? Untuk mati? Nah, belum pernah, ya. Mungkin Rasul Paulus merasakan itu, ya. Seperti kami telah dijatuhi hukuman mati, seolah-olah. Tetapi hal itu terjadi. Nah, ini yang indah, saudara. Kemudian dia mengatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, kalau iman Rasul Paulus sedemikian teguh, ya, dia percaya penuh kepada Kristus, bahwa Kristus itu Tuhan, ya, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia berkuasa membangkitkan orang mati. Bahkan Kristus juga telah mati dan bangkit. Bukan hanya membangkitkan orang, dirinya sendiri mati pun bangkit. Artinya Kristus berkuasa, ya. Nah, kepada Tuhan itu Rasul Paulus mempercayakan dirinya. Saudara, apakah saudara mempercayakan diri saudara sepenuhnya kepada Kristus? Percaya saja, ya, percaya saja. Kalaupun mati, Tuhan akan bisa mampu bangkitkan. Saudara menderita seperti apa, ya? Apakah saudara berputus asa? Pagi ini pelajaran bagi yang putus asa. Pelajaran bagi yang putus asa. Percaya, jangan menaruh percaya kepada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati, ya. Saudara, suatu saat kita juga akan mati, saudara. Entah mati karena
dianiaya karena nama Yesus, atau mati tenang di tempat tidur, atau mati lagi makan minum, sama aja. Suatu saat kita akan mati, saudara, ya. Tetapi kalau mati karena nama Yesus, itu kemuliaannya. Kemuliaan. Tidak semua orang dituntun atau dipimpin Tuhan mengalami hal seperti itu. Tetapi kita harus menaruh pikiran, ya, sampai ke situ, ya. Sampai ke situ. Kalau sesuatu terjadi karena nama Yesus, saya mati atau saya menderita, nggak apa-apa, ya. Saya tetap bersama-sama dengan Tuhan yang berkuasa itu, ya, yang mampu membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Jadi percaya dan menaruh pengharapan kepada Allah saja, saudara, ya. Dunia ini tempat penderitaan, saudara, ya. Saudara tidak bisa menghindari. Kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu, itu Tuhan punya rencana. Tuhan akan membentuk orang-orang percaya itu lewat penderitaan, saudara. Kalau saudara tidak pernah mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan di dunia ini, saudara tidak mengalami pembentukan dari Tuhan. Saudara dibentuk Tuhan supaya jadi kuat, imannya bertambah teguh melalui penganiayaan, saudara. Penderitaan, penganiayaan karena nama Yesus, ya. Kalau saudara menderita karena dosa, itu lain lagi. Itu mah harus bertobat, saudara. Bertobat. Tersungkur di bawah kaki Tuhan, mengakui, Tuhan, saya berdosa ini. Kalau hidup saya sengsara, Tuhan, karena saya berdosa. Saya lakukan ini, lakukan itu. Ampuni saya, Tuhan. Saya mau stop. Baru Tuhan pulihkan. Tapi kalau saudara menderita karena saudara hidup benar, karena nama Yesus, saudara akan kokoh, kuat, teguh, ya. Sampai Tuhan memanggil kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara saat ini, ya. Apakah saudara hidupnya enak-enak saja, nyaman, tidak ada masalah, atau ada banyak masalah, penderitaan yang nyaris membuat saudara putus asa, atau bahkan sudah putus asa juga. Pagi ini penghiburan dari Tuhan, ya. Bapa sumber penghiburan. Dua, kalau kita menderita sebagai Kristen, ya, menderita Kristen itu bagian dari penderitaan Kristus. Dan janganlah menaruh pengharapan kepada diri sendiri atau percaya kepada diri sendiri. Percaya hanya kepada Allah saja. Serahkan seluruh hidup kita kepada Dia yang menyelamatkan kita. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, menegur kita, dan menghibur kita, ya. Bagi yang susah, yang mengalami berbagai kesulitan, tantangan di dalam hidup ini, kiranya Allah Bapa menghibur, menguatkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Engkaulah sumber penghiburan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memilih kami dari dunia ini, sehingga kami diterima menjadi anak-anak Allah, orang-orang yang dipisahkan Tuhan dari dunia ini untuk dipermuliakan. Ketika kami masih hidup di dunia yang penuh dosa ini, yang jahat, sesat, gelap, Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau mengikuti jejak-Mu. Kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun berada, supaya lewat hidup kami
namamu diberitakan, namamu disaksikan, nama Bapa dipermuliakan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau mengetahui. Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu. Ajar kami Tuhan untuk percaya dan berharap hanya kepada Engkau saja. Kami mau serahkan waktu kami, hidup kami, aktivitas kami, segenap keberadaan kami ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan semata. Kami naikkan syukur, doa, dan permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu.